Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Saputri. Di sini saya akan menjelaskan soal praktikum jaringan komputer nomor 1 bagian A, yaitu apa yang dimaksud dengan OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection Layer adalah standar komunikasi yang digunakan dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya nomor 1 bagian B, jelaskan fungsi OSI layer dan sebutkan minimal 2 protokol, yaitu physical layer. Lapisan OSI layer ini berfungsi mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan. Adapun protokol pada layer ini yaitu Ethernet dan FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Kemudian data link layer. Bagian ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Adapun protokol pada lapisan ini yaitu PPP, Point-to-Point Protocol, dengan SLYP, Serial Line Internet Protocol. Kemudian network layer. Bagian ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket. Adapun protokol yang ada pada layer ini yaitu IP, Internet Working Protocol, dengan ICM, Internet Central Protocol. Selanjutnya transfer layer. Transport layer itu bagian ini berfungsi memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut. Protokol pada lapisan ini yaitu TCP dan UDP. Kemudian session layer. Bagian ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana paket dapat diubah, dipelihara, bahkan dihancurkan. Protokol yang ada pada layer ini yaitu NetBIOS dan PAP, Printer Access Protocol. Selanjutnya presentation layer. Presentation layer itu bagian berfungsi untuk mentransalisasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format-format yang dapat ditransmisikan. Protokol yang ada pada lapisan ini yaitu SMTP dan SNMP. Kemudian application layer, bagian ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Protokol pada layer ini yaitu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan SMPTP, Simple Mail Transfer Protocol. Selanjutnya soal yang kedua, nomor A, jelaskan yang dimaksud dengan router. Router adalah sebuah alat yang untuk mengirimkan paket data melalui jaringan untuk menuju tujuannya. Switch adalah sebuah perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antar komputer. Hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer yang berbeda. Kemudian access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver data antena untuk transmisi dan mengirim sinyal. Kemudian NIC. NIC itu Network Interface Card, merupakan sebuah papan elektronik yang akan melakukan konversi sinyal. Kemudian repeater itu adalah alat yang digunakan untuk menguat sinyal. Bridge, sebuah alat yang dapat menghubungkan jaringan ke komputer LAN. Selanjutnya, apa yang perbedaan hub dan switch? Menurut saya, hub itu bekerja dengan cara menerima dan mengirimkan sinyal melalui kabel yang tersambung dan bekerja pada OSI layer. Sedangkan switch tidak hanya menerima dan mengirimkan sinyal, tetapi dia juga mampu memproses. Sedangkan untuk kecepatan akses datanya, switch lebih besar, lebih cepat dibandingkan dengan hub. Kemudian soal nomor 3, kenapa IP address dibutuhkan padahal menggunakan MAC address sudah bisa terkoneksi? Alasan menurut saya itu yang pertama, karena IP address itu memudahkan kita untuk mengetahui suatu device di jaringan apakah dia network host maupun broadcast. Kemudian sedangkan MAC address dia tidak dapat berubah, sehingga ketika router ingin mengirim paket akan kesulitan mengetahui arah tujuan paket. Selanjutnya alasan yang kedua itu karena IP address pada router pada suatu jaringan dapat lebih mudah mengetahui alamat atau arah untuk meneruskan sebuah paket. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.